Bikin website di ngebikinweb.com dan pakai kata Motomobi untuk diskon. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Anda ingin tahu kendaraan yang paling ideal untuk mudik menurut orang Indonesia adalah ini, Innova Q Diesel Automatic. Kenapa? Nomor satu karena gengsi. Karena ini Innova yang baru dan ini Innova yang termahal. Walaupun mudik tahun lalu Anda pakai mobil yang lebih mahal, tapi mobil Innova baru ini banyak dari anggota keluarga Anda di kampung penasaran. Jadi bikin menaikkan gengsi. Karena ini diesel. Yang konon kata ATPM-nya bisa minum solar. Ya, solarnya Pertamina. Yang available di SPBU-SPBU di luar kota. Kebetulan yang ini tidak available. Dan ini bukan sembarang diesel karena ini dilengkapi dengan turbo. Walaupun 0 ke 100 km per jamnya hanya memakan waktu, bukan hanya, sampai memakan waktu 12 detik, tapi torsinya cukup enak untuk nyalip-nyalip. Karena kami suka turbo. Karena ini cukup badak. Ini memang kijang, bukan badak. Maksudnya badak ini adalah perumpamaan. Yang maksudnya tahan banting. Innova Q adalah versi termahal dari seekor kijang. Harganya sudah sama dengan Biante, Serena, Delica, dan Nav1. Dan sudah kami buktikan bahwa seekor kijang Q jauh lebih tidak enak dipakainya dibanding rival-rival seharga yang kami sebutkan tadi. Karena masih memakai leather chassis. Jadi peran tulang utama mobil ini ada di sasis, seperti mobil zaman dulu, bukan di bodi. Yang pada umumnya memang lebih awet, pelahap jalanan di Indonesia dibanding dengan rival seharganya yang tadi kami sebutkan. Sudah, itu saja yang membuat ini ideal. Oh iya, karena ini satu-satunya MPV seukuran ini yang bersasis, kami akan membandingkan dengan lawan yang sebenarnya. Begini, Innova tidak punya lawan. Walaupun sebenarnya ada, tapi kami sudah malas melihatnya karena sudah 2 abad, mungkin 3 abad tidak ganti model, yaitu mobil ini, Isuzu Panther, yang menurut kami sudah turun tahta, tidak lagi merajai diesel. Sekarang kami bahas mengenai beberapa detail desainnya. Tidak secara umum. Gagang pintunya mengalami pembengkakan sehingga terlihat lebih sangar. Pada saat kami mencoba handle pintunya, kemudian kami tutup pintunya, terasa ketipisan bodi mobil ini. Bunyinya seperti kekaleng-kalengan. Jarak rongga-rongga ini terlihat agak berlebih. Mungkin agar lebih jelas terlihat bahwa ini adalah pintu. Kemudian desain belakangnya, yang kami bilang mirip Honda HR-V dengan desain V-back. V untuk vampire, karena mirip taring vampire. Masukan ini kami dapatkan dari salah satu komentar orang di video Innova kami yang part pertama. Terima kasih atas komennya. Berdasarkan pengalaman pemilik Innova ini, kami akan menceritakan kepada Anda betapa menyesalnya dia. Tapi sebelumnya, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum. Innova ini menggantikan kendaraan sehari-hari untuk antar jemput anak sekolah yang tadinya menggunakan Mazda Biante. Yang paling terasa adalah kehilangan power backdoor. Karena ada extra effort dari supir untuk turun dari mobil dan membukakan pintu apabila menjemput anak sekolah. Yang belum kuat buka pintunya sendiri. Kemudian mesinnya. Salah satu alasan kenapa dia mengganti Biante-nya dengan mobil diesel ini karena biar hemat. Biante adalah MPV yang larinya payah dan boros. Diesel Innova larinya lumayan dan irit, dan solar itu jauh lebih murah. Namun,
Setiap naik turun mobil atau buka kaca untuk ambil tiket parkir atau bayar parkir akan tercium aroma khas diesel. Kemudian bantingannya. Dibandingkan dengan Biante, Kijang sangat tidak nyaman. Walaupun sudah mengempuk dibanding dengan generasi sebelumnya, seempuk-empuknya tidak akan lebih nyaman dari Biante atau yang lain-lain. Kami sangat merasakan lemahnya shockbreaker Innova, sehingga ada rasa limbung di kecepatan tinggi dan Anda bisa melihat ayunannya bisa sampai 2 kali. Namun yang disyukuri khusus untuk Innova Q diesel adalah ESC atau di Toyota namanya Vehicle Stability Control, yang sudah kami jelaskan mengenai ESC di video kami sebelumnya. Kemudian nyetirnya juga lebih tidak enak daripada Biante. Seperti umumnya mobil bersasis, putaran setirnya banyak, jadi seperti bawa mobil pickup. Ya memang asal muasal mobil ini adalah Hilux. Bikin nyetir mobil ini jadi ada extra effort. Walaupun setirnya power steering, tapi power steeringnya bikin tangan lebih berotot. Dan nyetir Innova baru ini terasa agak tenggelam. Terasa jauh lebih besar dari Innova sebelumnya. Karena rasa tenggelam itu bikin lebih was-was kalau masuk gang. Disebabkan oleh dashboard yang berasa tinggi. Dan ini memang sangat mengganggu. Sehingga pada saat kami ingin mengoperasikan jendela menghasilkan tekukan tangan LGBT. Padahal ini Toyota, bukan Honda. Kemudian remnya. Feel remnya lebih sensitif daripada Biante. Walaupun rem Biante sudah disk semua dan besar-besar disknya. Kalau Innova 400 jutaan ini rem belakangnya masih tromol atau drum. Rem drum ini kalau bicara kepakeman memang mirip dengan rem disk. Tapi kalau bicara panas, rem tromol lebih cepat panas karena memang modelnya tertutup. Pada saat panas kekuatan pengereman berkurang dan itu cukup berbahaya kalau mengerem di turunan pada saat mudik. Lalu kenapa mobil di atas 400 juta ini tidak pakai rem belakang disk? Agar lebih murah biaya produksinya. Buat ngerem saja dipangkas. Bagaimana yang lain? Itulah kekuatan sebuah brand di Indonesia. Jadi Innova Q ini secara keseluruhan lebih tidak enak daripada kompetitornya yang seharga. Tapi apakah lebih praktis? Kita tes seberapa praktis mobil ini dengan metode yang seilmiah mungkin. Karena orang sering repot bawa barang belanjaan atau sambil bawa anak untuk melipat jok paling belakang ini. Kami tes apakah mudah. Ternyata memang mudah. Joknya rasanya biasa saja. Dibilang enak juga tidak. Dibilang tidak enak juga mungkin. Tapi ini yang paling kami tidak suka. Headrestnya keras, terlalu dekat dengan kepala. Apalagi kalau pakai helm. Walaupun sudah bisa diatur secara teleskopik setirnya. Di setel paling dekat rasanya masih kurang dekat dengan badan. Ini memang sebuah masalah selera. Dalam waktu dekat ini kami akan membuat video untuk keselamatan berkaitan dengan posisi nyetir juga. Kemudian bagian hiburan. Standar Toyota sekarang memakai head unit macam ini. Suaranya pas-pasan dan kami tidak suka layar touchscreen semua macam ini. Apapun yang kita mau pencet harus kita lihat. Kalau tidak dilihat bisa salah pencet. Mungkin memang kami agak kuno. Karena kami lebih suka tombol fisik yang berbentuk dan terasa kalau dipencet. Sehingga tidak selalu harus melihat kalau mau dipencet. Yang lebih aman untuk menghindari kecelakaan. Tombol fisik pengaturan hiburan hanya ada di setir. Tapi head unit ini ada fungsi namanya Miracast. Bisa memirroring layar Android Anda. Namun Android Anda layarnya harus nyala terus. Kalau dimatikan, ini ikutan mati. Satu lagi yang kami tidak suka mengenai head unit ini.
karena ini adalah Android based yang tidak tahu prosesornya seperti apa. Menghidupkannya butuh waktu dan kadang sangat butuh waktu. Bisa-bisa belum hidup, kita malah sudah sampai di tujuan kita. Ada display kecil di tengah-tengah instrumen cluster sebagai standar Toyota sekarang yang agak mahalan. Ini agak terlihat simple, tapi ada fungsinya. Dan kami suka fungsi ini. Seberapa hemat Anda ngegas, cruising, dan ngerem. Jadi seperti main video game karena pakai skor. Seberapa hemat Anda nyetir. Kami sudah sampaikan kekecewaan kami pada video Innova sebelumnya kenapa Captain Seat hanya keluar di tipe Q. Harus beli tipe termahal untuk membolongkan jok tengahnya. Walaupun memang melipat jok row kedua tidak susah, tapi penggemar Captain Seat sangat kecewa karena harus beli yang paling mahal. Seperti Toyota Sienta, kami senang masuk ke Indonesia berkompetisi dengan Honda Freed. Tapi kenapa harus tidak Captain Seat? Menurut kami sudah kalah jauh dengan Freed. Untuk yang suka Captain Seat, macam kami. Overall, ini Innova mahal. Tidak direkomendasikan untuk dibandingkan dengan MPV-MPV lain yang seharga. Namun, Innova ini sangat murah kalau dibandingkan dengan Fortuner yang didapat hampir sama dengan sasis yang sama. Yang satu judulnya SUV, yang satu lagi judulnya MPV. Namun, biar gimana, ini adalah seekor kijang yang dicintai orang Indonesia. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak terafiliasi dengan siapa dan apapun yang terlihat pada video ini. Dan kami tidak dibayar oleh siapapun. Kecuali apabila Anda membuat website dan memasukkan keyword Motomobi untuk diskon. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, dan follow semua sosial media kami. Terima kasih telah menonton.